kasus Konon Karta itu ya, ada pihak yang benar-benar mengaku itu sebagai alat ya, alat untuk memberikan kepastian hukum baru ya. Iya, iya. Pidana perdata jadi perdana. Aib dilaporkan. Ya. Dede dilaporkan. Kemudian Pak Pasren, Ketua RT Pak Pasren dilaporkan. Anaknya Rifki juga dilaporkan. Bapak dan anak. Ya. Yang kelima Pak Rudiana. Ibtu Rudiana. Ya, Ibtu Rudiana. Jadi 5 yang dilaporkan. 5 yang dilaporkan ke Mabes Polri, Pak. Di bawah sumpah lagi. Di bawah sumpah. Iya. Jadi sudah sengaja disumpah. Sudah sengaja supaya disumpah, hadir. supaya nggak hadir kan? Betul. Saksi itu tidak boleh bohong karena kalau dia berbohong ada sanksi. Ya. Setelah gelar perkara, apa proses selanjutnya, Pak? Pak Deddy Mulyadi ini dia sangat tinggi sekali keinginan untuk membuktikan kebenaran dari perkara ini. Intinya seperti itu, Pak. Kamu jangan pernah khawatir. Ya, kamu jangan pernah khawatir dengan pengakuan keikhlasan kamu ini, keluargamu akan terlantar. Bahwa kami semua di sini yang mendukung Dede ini siap memberikan bantuan. Tidak ada pendukung dana, tidak ada sponsor ya. Kita benar-benar pro bono, pro deo ini. Kita mengeluarkan biaya sendiri semua. Seluruh advokat dalam tim ini mengeluarkan biaya sendiri. Kali ini biar kantong tompes juga. Kantong tompes jalan terus, gaspol. Iya kan? Tidak dapat honor juga. No problem. Yang penting keadilan kebenaran ditegakkan. Betul, Pak. Bahwa katanya tubuh korban ada tusukan. Ya. Nah, ya kan? Nah, jadi pertanyaannya adalah maju tak gentar membela yang bayar. Ya. Bertemu kembali dengan saya Yunus Timotius di dalam podcast Melek Hukum. Sebuah podcast yang bertujuan untuk memberikan edukasi dan sosialisasi tentang hukum kepada masyarakat yang membutuhkan informasi itu, tetapi dibawakan secara sederhana, populer, sehingga masyarakat bisa memahami apa yang ingin diketahuinya dari orang-orang yang memang berkompeten untuk menyampaikannya. Hari ini saya mengundang seorang tamu yang mana kami akan membahas sesuatu hal yang saat ini sedang ramai dibicarakan. Beberapa televisi telah mengundang dan membuat acara untuk membahas, tapi kali ini podcast Melek Hukum berkesempatan untuk membicarakan dari satu sisi, yaitu adanya peninjauan kembali dari 6 orang terpidana yang saat ini masih ditahan di lapas karena mendapat hukuman seumur hidup. Mereka dibantu oleh sejumlah pengacara yang berasal dari DPN Pradi, Dewan Pimpinan Nasional Pradi. Ya. Nah, salah satu anggota dari tim ini sekarang hadir. Saya perkenalkan nama beliau, Dr. Insinyur Romi Sihombing, SH, MH, di mana beliau adalah salah satu anggota tim yang membantu 6 orang terpidana untuk mengajukan peninjauan kembali. Dan Pak Romi ini adalah sekretaris dari DPC Ikadin Bandung. Segera kita temui beliau dan kita berbincang-bincang tentang PK, khususnya PK yang diajukan oleh 6 terpidana. Apa kabar Pak Romi? Kabar baik Bang Yunus. Ini si Hombing jadi Horas. Ya, ini dua kata yang sekarang sedang beredar di mana-mana. PK, peninjauan kembali. Sama dulu tsunami, mana yang tahu apa itu tsunami. Tapi terjadi tsunami dan akhirnya orang dikit-dikit tsunami. Ada tsunami enggak? Ada tsunaminya enggak? Nah, PK ini pun tadinya hanya kita-kita lah yang tahu ya. Betul. Praktisi, akademisi. Betul. Sekarang masyarakat juga jadi tahu PK. Nah, oke, Pak, tolong dijelaskan dulu. Apa sih sebenarnya peninjauan kembali? Tujuannya, terus prosesnya harus bagaimana? Silakan.
Ya, kalau PK ini sebetulnya upaya hukum ya, salah satu upaya hukum. Kalau kita ketahui kan ada upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Nah, PK ini klasifikasinya upaya hukum luar biasa. Kalau yang namanya banding atau kasasi itu upaya hukum biasa. Itu saja mungkin yang bisa saya jelaskan ya. Oke, jadi Ya. karena ini upaya hukum luar biasa, Ya. tentu persyaratannya juga tidak Ya, gitu. betul. Salah satunya kalau di PK ini kan mungkin novum ya yang kita ketahui secara umum kan, yaitu alat bukti baru ya yang belum pernah dihadirkan dalam pemeriksaan peradilan sebelumnya. Intinya Kalau sudah pernah diajukan tidak boleh lagi, Tidak ataupun boleh. silakan diajukan tapi tidak dianggap sebagai bukti sebagai baru atau novum. novum. Ya, Jadi syarat untuk bisa mengajukan PK adalah Novum. pertama harus adanya bukti baru. Betul. Disebut istilahnya novum. novum. Ada syarat-syarat lain Pak atau itu satu-satunya? Misalnya diajukan 30 tahun kemudian misalnya. Ya. Adakah batas waktu? Oh, nggak bisa. Ini ada kadaluarsa. Bagaimana Pak? Oh, tidak ada. Kalau PK ini kapan saja ya, kapan saja itu hak hukum warga negara untuk diajukan. Ya, seperti contohnya dalam case ini aja, Saka Tatal itu dia sudah menjalani hukuman. Kemudian dia mengajukan PK. Tujuan PK-nya apa? Bukan untuk mengurangi atau menghilangkan sanksi yang dia terima, tetapi untuk mungkin memulihkan nama baik dia. Intinya seperti itu. Oke, jadi tidak ada batas waktu ya. Tidak ada batas waktu. Dan itulah termasuk disebut dengan luar biasanya. Upaya hukum luar Sebab biasa. kalau upaya hukum biasa, banding dan kasasi, Ya, itu ada batas waktu. Ada batas waktu. Sekian hari Anda tidak mengajukan banding dan kasasi, Ya, inkrah. gugur hak Anda. Nah, oke. Jadi novum yaitu bukti baru yang tidak pernah digunakan di persidangan atau pemeriksaan yang sebelumnya. Betul. Oke, kemana diajukan PK ini Pak? Melalui ke Mahkamah Agung melalui pengadilan negeri setempat Pak, yang tempat pemeriksa awal. Ya, intinya seperti itu. Jadi ini seperti kasasi. Ya. Harus diajukan ke Mahkamah Agung. Ya. Cuma kasasi itu adalah upaya hukum biasa. Ya. PK adalah upaya hukum luar biasa. Ya. Nah, ini untuk menjawab pertanyaan dari masyarakat, Pak. Kalau katanya PK itu diajukan ke Mahkamah Agung, ya. Kenapa 24 Juli kemarin ada sidang PK di Cirebon, di pengadilan negeri? Nah, bagaimana ini Pak? Ya, itu sidang pemeriksaan awal itu Pak, untuk memeriksa kelengkapan dari persyaratan untuk diajukan dalam PK. Jadi sidang-sidang di pengadilan negeri itu pemeriksaan awal kelengkapan dari PK tersebut. Ya, tapi dari pemberitaan kan setelah kemarin diperiksa formalitas lah ya, berkasnya, kemudian kartu anggota, gitu ya. Kemudian ya ini yang selalu menjadi surat sakti itu, yaitu BAS, acara sumpah. Tapi kan ada pemeriksaan saksi-saksi Pak. Melengkapi Pak, melengkapi supaya hal-hal yang saksian yang baru diajukan itu sah, nyata adanya, intinya kan seperti itu. Jadi diperiksa dulu oleh PN. Artinya dalam proses di pengadilan negeri yang sudah berlangsung 24 Juli kemarin, betul, seperti disaksikan juga ya, karena ada siaran langsungnya itu di TV ya. Betul. Itu kan suasananya sidang benar gitu kan. Betul. Jadi masyarakat bertanya, emang sama ya sidang di pengadilan negeri biasa di tingkat pertama dengan sidang di PK, yaitu nanti saksinya dipanggil, kemudian ditanya-tanya. Itu memang prosesnya seperti itu. Prosesnya seperti itu, Pak. Cuma satu, majelis tidak membuat putusan. Tidak membuat putusan. Jadi ada putusan penetapannya bahwa sudah ada kelengkapan berkas dan lolos untuk diajukan PK ke Mahkamah Agung. Oke. Nah, terutama dilihat nanti ya. Novumnya itu novumnya, alasannya kan macam-macam nih Pak. Ada 3 alasan kan untuk mengajukan PK, sebetulnya bukan mutlak hanya karena novum ya. Ada kekeliruan hakim dalam memeriksa perkara ini, kemudian ada penerapan hukum yang salah. Itu salah satu alasannya ya. Melengkapi informasi masyarakat kita tentang PK. Ya. Karena kan PK ini sebenarnya kan sesuatu yang baru ya di Indonesia ya.
bukan baru ya, sebetulnya sudah lama, cuman tidak lazim aja atau jarang ya, jarang upaya hukum ini Kalau dilakukan. saya tidak keliru, PK ini mulai muncul ketika ada kasus Sengkon dan Karta. Ya, ya betul. Ya kan? Ya, Sehingga apa ini upayanya? ya, Sudah dia ngaku loh ya, pelakunya. ya, Jadi bukan dia, bukan mereka ini, ya kan? ya Tapi betul. yang melakukannya udah ngaku, saya kok pelakunya. Ya, Gitu. Nah, tapi waktu itu tidak bisa dikeluarkan. ya, Tidak bisa karena ya itu hukum belum ada putusan. Iya, hukum selain dua sisi kan, selain ada keadilan juga kepastian. Iya, Nah, betul. kalau sudah kepastian ini kok di ujung-ujung bisa dikeluarkan gitu kan. Nah, akhirnya waktu itulah lahir, kalau saya tidak keliru ya, Ya, ya. muncul PK. Salah satunya kasus Sengkon dan Karta. Sengkon dan Karta ya. Betul. Oke. Apakah PK boleh diajukan lebih dari satu kali? Boleh Pak, boleh. Batasnya 2 kali. Oh, Ya, batasnya dua kali. kali terkait dengan objek dan subjek yang sama ya. Intinya. Jadi PK ini kan sebenarnya diperuntukkan untuk terpidana ya, Betul. yang sudah diputuskan kan. Betul, betul. Nah, jadi bukan betul. terdakwa, Bukan terpidana. terpidana. Tapi dalam perkembangan selanjutnya PK juga bisa diajukan oleh jaksa penuntut umum. Bisa. Apabila mungkin tidak sesuai dengan tuntutan mereka ya, putusan itu. Mereka bisa berhak mengajukan PK. Jadi tidak hanya terpidana ya. Tidak hanya terpidana. Nah, kalau terpidana boleh menggunakannya 2 kali. Ya. Bagaimana jaksa penuntut umum? 2 kali juga kan? Iya sama Pak. Jadi PK dengan objek dan subjek yang sama itu ya 2 kali juga intinya. Tapi jarang sekali ya. Jarang sekali dilakukan untuk yang kedua kalinya. Kecuali benar-benar ditemukan novum yang benar-benar akurat. Ya akurat yang mungkin contohnya kasus Sengkon dan Karta itu ya. Ada pihak yang benar-benar mengaku. Nah, itu sebagai alat ya. Alat untuk memberikan kepastian hukum baru ya. Iya, iya. PK yang kita sekarang sedang bicarakan dan juga di masyarakat luas sedang dibicarakan, ini kan menyangkut perkara pidana kan? Perkara pidana. Tapi ternyata PK juga bisa berlaku di perkara perdata. Ya berlaku Pak, sama Pak. Di PT UN juga, ya kan? Itu berlaku PK. Iya. Jadi masyarakat harus tahu bahwa peninjauan kembali itu tidak hanya di perkara pidana, Ya. tapi bisa di perkara perdata. Ya. Pidana perdata jadi perdana. Bisa di perkara pidana, bisa di perkara perdata, bahkan bisa di perkara tata usaha negara. Betul. Ya, betul. itu pun ada PK, Ada peninjauan PK. kembali. Betul, itu Ya. hak hukum Pak ya. Oke, baik. Itulah selintas sebelum kita masuk bicara kemana-mana. Ya. PK itu apa? Gitu. Kok nggak dibahas dulu? Gitu ya. Betul. Jadi itulah sehingga masyarakat jadi itu dia yang namanya PK. Betul. Nah, kemudian PK inilah yang sekarang sedang digunakan oleh pertama Saka Tatal. Betul. Ya, dan sidangnya sudah dimulai 24 Juli yang lalu. Sedang proses. Dan kemudian menyusul informasi dan Bapak hadir sebagai orang yang kompeten ini untuk menyampaikannya ya. Betul. Yaitu bahwa ada 6 terpidana lain. Betul. Totalnya ada 8 ya Pak ya. Terpidananya itu ada 7 ya Pak ya. Kalau di kita ya Di luar, awalnya yang dia ditahan ya totalnya 8. Saka Tatal sudah maju sendiri. Sudah habis ya. Tinggal sudah 7. menjalani tinggal 7. Nah, dari 7 ini 6 mengkuasakannya kepada DPN Pradi. Iya, betul. Satu lagi tidak. Satu lagi ini namanya Sudirman. Oke. Sudirman. 6 lagi lah yang menguasakan. Betul. Oke. 6 ini sudah menandatangani surat kuasa. Sudah, Pak. Sudah. Jadi kan ada yang bilang itu ngaku-ngaku itu sebagai kuasa hukum. Surat kuasa aja nggak diperlihatkan kan? Ya. Nah sekarang langsung ini dari anggota tim Pak Romi. Walaupun nggak dibawa kita percaya ya. Sudah ditandatangani surat kuasa. Sudah Pak, sudah ditandatangani semua. Bukti dari bahwa sudah ada surat kuasa. Langkah selanjutnya apa yang dilakukan? Selain PK kita juga kan melakukan upaya-upaya hukum ya dengan melaporkan pihak-pihak lain ya. Kita sudah melaporkan AF dan Dede ya di Mabes Polri. Kemudian kita sudah melaporkan Pak RT Pasren bersama anaknya Rizky. Jadi AF dilaporkan. Ya. Dede dilaporkan.
Kemudian Pak Pak Pasren, Ketua RT RT Pasren Pak Pasren dilaporkan. Anaknya Rifki juga dilaporkan. Bapak dan anak. Ya. Yang kelima Pak Rudiana. Ibtu Rudiana. Ya, Ibtu Rudiana. Jadi 5 yang dilaporkan. 5 yang dilaporkan ke Mabes Polri, Pak. Barreskrim. Ya, Barreskrim. Mungkin bisa diperinci, Pak. Dede Aep dilaporkan atas keterangan palsu, Pak. Memberikan keterangan palsu. Ya. Di awal-awal laporan ya. Diperiksa sebagai saksi. Ya. Dan sayangnya mereka nggak hadir di pengadilan ya. Nah, itu kejanggalan-kejanggalan yang kita temukan dalam perkara ini ya, intinya tapi begitu. Intinya mereka memberikan kesaksian. Ya, betul. Di BAP. Di bawah sumpah lagi. Di bawah sumpah. Iya. Jadi sudah sengaja disumpah. Sudah sengaja supaya nggak hadir. Supaya nggak hadir, kan? Iya, kalau nggak kan nggak sumpah, ya. Panggil 3 kali upaya paksa itu. Betul. Oke. Betul. Dilaporkan karena memberikan keterangan palsu. Betul. Nah, ini juga mungkin sekalian kita informasikan kepada para penonton. Betul. Saksi itu boleh bohong. Ya. Silakan, Pak. Saksi saya bilang tidak boleh bohong ya karena di bawah sumpah. Tidak boleh bohong. Saksi tidak boleh. Tadi saya bilang boleh bohong. Ya. Saksi tidak boleh bohong. Tidak boleh. Terdakwa yang boleh bohong. Terdakwa boleh bohong. Nah, awas ini masyarakat ya. Jangan dibalik-balik. Iya, betul. Saksi itu tidak boleh bohong karena kalau dia berbohong ada sanksi. Kesaksian palsu. Berapa tahun, Pak? Ya 5 tahun. 7 tahun. 7 tahun. Bahkan kalau merugikan yang terdakwa korbannya jadi 9 tahun. Ya. Jadi jangan main-main. Lebih dalam lagi. Apalah bohong-bohong. Ada konsekuensinya. Betul. Ya, oke. Jadi mereka memberikan keterangan palsu yang merugikan. Ya. Sebenarnya 8 terpidana ya. Tapi 6 ini karena merasa haknya terganggu, melaporkan memberikan kuasa kepada DPN untuk membuat laporan keterangan palsu. Betul. Kemudian ini Aep sama Dede keterangan palsu. Kemudian Pak Pasren dengan anaknya sama keterangan palsu. Okay. Kalau Pak Rudiana? Kalau Rudiana ini ada ini Pak, berbagai macam yang kita laporkan ya. Bukan hanya satu pasal. Termasuklah di situ 351 ya, penganiayaan ya. Termasuklah di situ 242 ya, memberikan keterangan palsu juga. Kemudian termasuklah di situ membuat laporan palsu. Ya, membuat laporan palsu. Ada beberapa. Ada informasi beberapa katanya dia merekayasa, katanya apa itu juga akan masuk juga atau tidak ya? Untuk itu kita belum cukup ya bukti yang kita miliki ya. Jadi nggak mau bicara terlalu jauh lah ya. Nggak mau untuk lah. Sesuatu yang memang ya kalau dalam penyelidikannya nanti polisi menemukan karena ya silakan saja. Tetapi yang kita punya alat bukti kuat ya itu yang kita laporkan. Jadi ini juga pelajaran bagi masyarakat. Betul. Juga bagi kita lah praktisi hukum. Jangan ngomong untuk sesuatu yang belum ada buktinya ya. Betul. Nah, saya berani ngomong gitu karena sudah beredar. Katanya kan beliau merekayasa ini. Saya tanyakan. Betul. Itu tidak disentuh oleh tim Bapak karena tadi Bapak bilang kami belum memiliki bukti. Itu yang sifat yang harus dipegang. Betul. Ya, jangan ngomong udah kemana-mana. Tapi ketika tanya mana buktinya? Oh nanti. Betul. Ya. Jadi kita yakin sekali karena sudah ada bukti-bukti yang kita pegang. Intinya kan seperti itu Pak ya. Baik. Jadi pada umumnya 4 orang karena memberikan keterangan palsu. Tapi 1 orang selain keterangan palsu juga ada hal-hal lain yang dilaporkan. Betul. Oke. Kelima ini sudah dilaporkan ke Barreskrim Mabes Polri. Betul. Bagaimana perkembangannya Pak? Jadi kalau Aep dan si Dede ini sudah memasuki gelar perkara Pak ya. Kita sudah diundang ke Barreskrim, kemudian kita disuruh melengkapi bukti-bukti yang kita miliki. Hari Selasa depan kita akan. Sekarang kita kan ada di tanggal 26. Ya, betul. 28 Minggu. Ya. 29 Senin, tanggal 30. 30 Juli hari Selasa akan gelar perkara di Mabes Polri. Untuk 2 laporan polisi terhadap Aep dan Dede. Satu LP itu Pak. Oh semuanya ini 1 LP? Bukan, Aep dan Dede ini 1 LP. Masing-masing? Ya. Oh, jadi ada 5 LP dong? Enggak, Aep dan Dede ini 1 LP kita. Oh 1 LP. Kita melaporkan Aep dan Dede. Oh
2 orang 1 LP. 1 LP. Pasren dengan anak juga 1 mungkin LP. 1 LP. Ya. Dan Nuridiana, jadi Ya, 3 LP. 3 LP. Oke. Ya. Jadi untuk LP yang pertama yang 2 orang, Ya, tanggal 30 Juli Sudah. akan gelar perkara. gelar perkara di Mabes. Pak, bisa dijelaskan kepada para penonton kita. Ya. Setelah gelar perkara, apa proses selanjutnya, Pak? Ya kita serahkan ke Enggak, ya proses yang wajar, yang lazim terjadi lah ya. Nah, setelah gelar perkara, apa yang selanjutnya akan terjadi? ya otomatis para terlapor ini akan masuk ke proses hukum ya. Satu, pemeriksaan. Iya, akan diperiksa oleh Kedua, setelah polisi. pemeriksaan, Penetapan tersangka kan. atau mungkin saksi-saksi juga mungkin Iya, selama akan perlu dipanggil, ya. untuk melengkapi Iya. saksi-saksi. Betul, Ya. betul. Apa yang dibutuhkan lah, saksi Betul. hukum pidana, Iya. mungkin IT atau macam-macam lah. Iya, Oke. iya, iya. Setelah pemeriksaan, terlapor, kemudian saksi, kemudian Ya ditetapkan tersangka ya. Jadi tersangka ini kan. itu harapannya ya. Iya, harapan kita. Ketika sudah ditetapkan tersangka berarti sudah ada legal standing polisi dengan alat bukti yang mereka miliki kan. Sehingga itu juga bisa menjadi dasar kami. Ya. Salah satu novum nanti ya. Pak, seberapa persen keyakinan Bapak dan tim bahwa setelah gelar pemeriksaan saksi, goal mereka jadi tersangka? Wong sudah mengakui kok. Nah, itu dia. Nah, jadi kalau dari segi persentase 100%. 100%. Kenapa saya tanyakan begitu, Pak? Betul. Kan Bapak bilang, wong sudah ngaku. Ada pihak yang mengatakan itu fitnah. Ya toh, jadi saya nggak bisa hanya Bapak bilang udah ngaku, sementara ada pihak lain bilang itu fitnah. Nah, bagaimana, Pak? Ya bagaimana orang berani mengaku dia tahu akibat hukumnya kok. Kalau tidak berangkat dari rasa kemanusiaan dia, tidak mungkin dia mengaku karena ada resiko hukum dia yang akan tanggung. Ya kan? Itulah menyebabkan kita yakin sekali dengan apa yang disaksikan oleh Dede ini. Intinya begitu, Pak. Ini kita berandai-andai, Pak. Ya. Kalau nanti pihak penyidik mengatakan pengakuan saja tidak bisa menjadi bukti untuk menjerat seseorang jadi terpidana, dan kami tidak punya bukti lain yang mendukung katanya. Jadi dengan demikian tidak bisa kami jadikan terpidana hanya karena berdasarkan pengakuan dia aja. Saya ngebunuh, padahal nggak ngebunuh. Hanya untuk menyelamatkan si pelakunya. Makanya pengakuan saja tidak akan bisa jadi salah satu atau satu-satunya bukti. Kalau ini makanya saya bilang andai-andai, Pak ya. Bapak sebagai anggota tim nanti bagaimana menyikapinya? Ya, itu tugas ini polisi lah, Pak. Nanti apa kekurangannya kita coba lengkapi kan, intinya kan seperti itu. Jadi biarlah dulu polisi bekerja. Kita berikan kepercayaan. Berikan kepercayaan kepada polisi kita. Supaya mereka bekerja dulu. Ketika ada kendala apa yang dibutuhkan, mungkin kita yang bisa support, kita support. Intinya seperti itu. Gitu. Ya. Jadi tetap optimis bahwa setelah gelar pemeriksaan mereka jadi tersangka. Betul. Bahkan ya setelah tim bertemukan dengan mereka tahu persis ya, Pak ya, konsekuensi dari pengakuan mereka ya, Pak. Betul. Siap mereka. Siap. Dibilang diiming-iming itu. Saya pikir jauh ya dari iming-iming ya, karena memang resikonya hukumannya, sanksi hukumannya cukup tinggi. Ya, cuman resiko itu dikalahkan oleh rasa penyesalan. Rasa penyesalan oleh saudara Dede itu dalam memberikan kesaksian itu ya, yang mengakibatkan orang-orang lain yang tidak tahu menahu menjadi dihukum seumur hidup. Apalagi Pak kan tersebar berita bahwa Bapak Dedi Mulyadi memberikan bantuan pendidikan untuk anaknya Dede sampai ke sarjana. Dan itu bukan cuma satu orang, betul, tapi lebih dari satu. Betul. Makanya itu dianggap orang. Nah, mungkin karena itu kali Dede mau ngomong. Bagaimana Bapak sebagai kuasa? Ya, saya pikir rasa kemanusiaan di atas segalanya ya. Pak Dedi Mulyadi ini dia sangat sangat tinggi sekali keinginan untuk membuktikan kebenaran dari perkara ini. Intinya seperti itu, Pak. Sehingga dia siap berkorban. Dalam arti kata karena rasa ininya dia kepada si Dede ini, makanya dia berikan dukungan kepada Dede. Kamu jangan pernah khawatir.
Ya, jangan pernah khawatir, dengan pengakuan keikhlasan kamu ini keluargamu akan terlantar. Bahwa kami semua di sini yang mendukung Dede ini siap memberikan bantuan. Termasuk kita juga Pak semua, tim hukum. Apapun yang dibutuhkan oleh Dede, ya kita siap semua. Karena itu konsekuensi ya. Kita memperjuangkan kebenaran ini untuk menyelamatkan 6 orang yang jelas-jelas tidak berdosa. Oke. Ya. Jadi kalau ada katakanlah dugaan bahkan sampai pada tuduhan, Betul, bahwa ini mereka karena iming-iming aja itu. silakan saja. Bapak jawab seperti itu ya. Iya. Kemanusiaan Iya. dan rasa bersalah itulah yang mendorong mereka, bukan karena iming-iming materi atau apa ya. Iya, sebagai praktisi hukum juga kita punya beban moral, Pak. Melihat peristiwa perkara ini ya, kita terpanggil semua. Dalam penanganan perkara ini kita semua berkorban loh, Pak. Ya, tidak ada pendukung dana, tidak ada sponsor ya. Kita benar-benar pro bono, pro deo ini. Kita mengeluarkan biaya sendiri semua. Seluruh advokat dalam tim ini mengeluarkan biaya sendiri. Ya, Pak ya. Demi rasa ya, rasa kecintaan kita terhadap penegakan hukum ini. Intinya seperti itu, Pak. Jadi kalau misalnya ada isu yang menyatakan bahwa akan diberikan, jangankan Dedi, kita tim hukum aja, advokat yang biasanya dibayar juga kita keluarin kok. Dek, lu butuh apa? Jangan pernah khawatir untuk kebenaran. Sekarang kami yang akan membantu Anda. Intinya seperti itu. Jadi ada gium, biar langit runtuh, keadilan kebenaran harus ditegakkan. Betul. Kali ini biar kantong tongpes juga. Kantong tongpes jalan terus, gaspol. Iya kan? Tidak dapat honor juga, no problem. Yang penting keadilan kebenaran ditegakkan. Betul, Pak. Luar biasa. Fiat Justitia Ruat Kolom. Iya, saya nggak sebut itu, nanti kan apa sih itu? Udah bahasa Indonesia aja. Ya betul kan? Pak Biar Yunus. langit runtuh, keadilan kebenaran harus ditegakkan. Yeah. Oke. Pak, kita akan masuk sedikit tentang materi perkara. Betul. Ya. Betul. PK tadi Pak Romi udah jelaskan harus ada bukti baru. Disebut novum. Betul. Nah, kita mundur dulu, Pak. Ada kejadian 2016. Betul. Kemudian beberapa hari kemudian ada laporan polisi. Ya. Dan dari laporan polisi muncul nama-nama. Ya. Dan ditangkaplah nama-nama itu. Ya. Dan diperiksa, kemudian dijadikan tersangka pelaku pembunuhan dan pemerkosaan. Waktu 2016. Tidak seperti itu juga. Oh, gimana? Ya. Jadi peristiwa perkara ini dimulai ada temuan mayat, Pak. Itulah yang namanya di daerah Talun, itu ada flyover, ditemukan mayat. 2 orang. Ya, satu sudah meninggal, yang satunya belum waktu itu. Vina belum. Oh, jadi Eki itu meninggal di tempat. Meninggal di tempat. Vina 4 jam kemudian sempat dibawa ke rumah sakit. Oh, jadi waktu di rumah sakit dia faktanya masih bernafas. Masih bernafas. Ya, kemudian karena lokus deliktinya ada di Polres Kabupaten dan di Polsek Talun, turunlah polisi Talun, Polsek Talun ke sana. Kemudian karena mereka melihat ini kecelakaan, dalam perspektif mereka melihat bahwa ini kecelakaan, mereka lapor ke Laka Polres, ya kan? Laka Lantas ya. Laka Lantas, kemudian turun Laka Lantas Polres, dilakukan olah TKP, dapatlah suatu kesimpulan oleh Laka Polres bahwa ini kecelakaan tunggal. Dia yang menyimpulkan itu pihak Laka Lantas. Dia awalnya seperti itu, Laka Polres, Pak. Polres kecelakaan Cirebon, tunggal. Sumber. Sehingga ketika itu tidak banyak hal yang dilakukan. Kemudian pada tanggal 28 Agustus, kalau peristiwa 27 Agustus nih. 1 hari sesudahnya? Ya, langsung dimakamkan, Pak. Dianggap nggak ada case? Nggak ada case, kecelakaan tunggal. Oke, pada tanggal 29, orang tua korban, Eki ini, datang nih ke Polsek Talun. Lihat-lihat nih barang buktinya ini kan, motor anaknya ini dilihat, kok kecelakaan, tapi
kok lecet-lecetnya rusaknya kok nggak kelihatan. Intinya seperti itu. Lebih parah korban daripada motornya. Betul. Helmnya aja nggak pecah. Tapi kok meninggal, pecah ini kepala ya. Sehingga itu mungkin menimbulkan tanda tanya nih bagi orang tua korban, Pak Ibtu Rudiana ini. Sehingga Naluri polisinya muncul ya. naluri dia melihat apakah mungkin berandai-andai, berasumsi, berhayal dia, mungkin nggak ini sampai begini nih, anak saya ini mati kecelakaan atau bagaimana nih. Sehingga timbullah niat karena dia seorang polisi mungkin ya, niat dia mencari keterangan, melakukan penyelidikan sendiri. Mulailah dia mencari informasi, bertemu dengan orang-orang, ketemulah dia dengan Aep dan Dede ini. Di tanggal berapa itu kira-kira? Di tanggal 28, 29, iya, 30, di tanggal 31 lah ya. Tanggal 31 3 harian sesudah kejadian. Setelah kejadian tanggal 31 itu bertemulah Pak Aep dengan Pak Rudiana dengan Aep dan Dede ini. Kemudian cerita-cerita lah gimana minta keterangan. Pernah lihat nggak kejadian tanggal 27? Apa yang kamu ketahui ya ini? Wah, ternyata ada keterangan informasi yang diberikan oleh Aep dan Dede. Khususnya Aep lah waktu itu ya, karena Dede hanya menyertai menemani. Bahwa dia melihat tanggal 27 itu ada peristiwa ya. Tawuran lah, istilah tawuran, dipukuli, digebukin. Antar geng. Bukan, belum muncul. Tidak bicara geng. Ya. Jadi ada orang yang dipukuli, digebukin, ditikam, ditusuk, dipukulin sama kayu. Intinya seperti itu. Ada peristiwa. Itu keterangan dari Aep. Dari Aep. Intinya seperti itu. Nah, kira-kira kata Rudiana ini, kira-kira siapa pelakunya? Muncullah nama-nama. Bukan nama-nama dari Aep ini. Iya. Aep juga sebenarnya awalnya tidak tahu nama-namanya. Jadi nama-nama itu bukan dari Aep? Bukan dari Aep. Jadi Aep ini bilang itu yang suka nongkrong di SMA 11. Hanya menyebutkan informasi itu tanpa menyebut nama. Tanpa menyebut nama. Terus? Mereka itulah yang pelakunya yang di SMA 11 itu. Carilah siapa yang nongkrong di sana. Ya. Sehingga ketika tanggal 31 itu jam 14 bertemu dengan Aep. Pak Rudiana menetapkan pesan, jikalau mereka nongkrong lagi, ya tolong telepon saya. Intinya. Wajar ya. Pukul 14 ketemu, pukul 16 berderinglah teleponnya Pak Ibtu Rudiana ini. Ada info masuk. Ada info masuk bahwa orang-orang yang mukulin itu lagi nongkrong. Intinya. Padahal betul nggak betulnya nggak tahu. Yang penting ada lagi nongkrong aja. Lagi nongkrong kayak gitu loh intinya informasinya. Datanglah Pak Ibtu Rudiana ini bersama anggotanya. Anggotanya maksudnya ya Sat Narkoba. Sat Narkoba. Karena dia berdinas narkoba, ya, di unit narkoba. Ya. Jadi anggotanya adalah anggota unit narkoba. Datang, diangkutlah sekelompok orang 8 orang ini ke Polres Kota Cirebon. Oke, karena dia dinas di sana. Ya. Tapi di unit narkoba. Ya. Dibawa ke Polres Cirebon. Ya. Dibawa ke unit mana? Unit narkoba dulu. Di unit dia. Di unit narkoba. Padahal itu tidak boleh. Ya, padahal tidak ada. Atau boleh? Atau boleh? Oh, enggak boleh. Enggak boleh. Ini bukan tangkap-tangan. Ya, enggak bukan boleh. Tangkap tangan ya. ya. Kalau mau dia bikin LP itu pun LPA harusnya, bukan LPB ya. Ya kan laporan polisi yang dilakukan oleh polisi sendiri ya LPA harusnya kan. Jadi kalau tidak boleh, yang boleh itu apa? Ya kalau dia bilang dia silakan bikin laporan. Ini belum ada laporan. Tidak ada laporan belum. Dia langsung main ambil aja, main comot nih. Jadi pada saat dia datang, ketemu 8 orang dia bawa. Comot semua. Itu belum pernah ada LP sebelumnya. Belum. Belum ada LP. Jadi menangkap orang tidak boleh sembarangan. Boleh ya. Membawa pun apalagi tidak boleh sembarangan. Memeriksa apalagi. Jadi kalaupun ada pemeriksaan yang tepat harus memeriksa itu
yang polisi Unit reserse reserse. Pak, harus yang bisa punya kewenangan ya untuk memeriksa ini peristiwa pidana ya. Iya. Kecuali ini peristiwa narkoba. Iya, oke. Jadi Dia punya kewenangan. unitnya aja udah keliru. Iya. Tapi keliru yang paling awal adalah tanpa ada laporan polisi, Iya. tanpa ada pemanggilan, Iya. kemudian dibawa. Iya. Ke Polres, ke unit narkoba. Padahal itu bukan peristiwa pidana yang tertangkap tangan. Betul. Kalau tertangkap tangan Yang lain menyuri cerita. apa itu? Bawa, boleh. Boleh. Punya kewenangan. Mm-mm. Ini kan tidak punya kewenangan Baik, dia. dibawa, diperiksa. Selanjutnya, Ya, kemudian dilakukan pemeriksaan. Dipisahlah 6 orang. Ya, 6 orang ini Eka, Hadi, Eko, sama Suprianto, sama Sakatatal dan Aldi. 6 orang ini. 6 orang ini. Berarti ada 2 lagi. Nah, 2 lagi ini Sudirman dan Jaya. Oh, Ya, yang 6 orang ini dipisahkan dulu nih, belum dilakukan pemeriksaan. Yang diperiksa awalnya Sudirman sama Jaya, ya kan? Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Jaya, interogasi terhadap Jaya dan Sudirman, maka barulah mereka ini langsung dipanggil. Yang 6 orang nih dilakukan pemeriksaan dan dipaksa untuk mengakui perbuatan. jadi dari informasi Bapak barusan, hasil pemeriksaan Jaya dan Sudirman, Ya, ini dugaan saya ini. betul. Mereka bilang kami pelaku, gitu. Makanya 6 ini dipanggil untuk suruh mengaku. Kalau ceritanya seperti itu kita tidak tahu pasti, Oh. tapi hasil setelah diperiksa oleh Sudirman dan Jaya inilah muncul nama-nama ini, yang 11 orang ini. Kan 6 itu sudah dibawa semua kan, Ya. termasuk kan? Ya, Jumlah mereka 8. ya, Dari pemeriksaan Jaya dan Sudirman Ya. muncul nama 11, artinya Ya. tambah 3 lagi. ya. Ya toh? Nah, ya. Jadi setelah diperiksa Sudirman dan Jaya muncullah 11 nama. Ya, 8 orang ini plus 3. Kan 11 jadinya. Ya, ya, Kan 2 Jaya Sudirman, 2 orang. ya. 6 orang lagi yang tadi udah disebut. Ada dari 6 ini yang akhirnya tidak ikut dalam proses, Pak. Dilepaskan karena di bawah umur. Itu namanya Aldi. Oh, berarti ada berapa totalnya Pak? Ada 9 dong. Yang dibawa? Enggak. Yang dibuat 8. Di bawah 8. Ya kan? Dari 8 Satu itu lepas. satu lepas. Tinggal 7 dong. Tinggal 7. Tapi kan yang dijadikan terpidana semua kan 8 orang Pak. Muncul kan 11 nama. Oke. Dari muncul Ya kan? 11 nama. Nah. Nama baru ini. Ya. Di luar yang ini. Betul kan? Ini 7 nih ya, kita bilang ya. Nah, kemudian yang namanya Rivaldi itu diambil di Polsek, Pak. Rivaldi ini lagi menjalani hukuman karena peristiwa sajam. Datanglah Sudirman bersama Ibtu Rudiana ini ke Polsek. Di Bon. Si ini nih. Ya, karena hasil penunjukan dari Sudirman bahwa itu pelaku. Ya, termasuk yang 3 yang DPO ini. Jadi kalau ada di publik beredar bahwa peristiwa ini hasil imajinasi Sudirman, memang betul. Tapi informasi yang ada itu tadi dia punya keterbatasan kemampuan dalam berpikir, dalam apa, sehingga dia lulus SD aja umur 17 tahun. Hebat sekali ya. Kalau Justru saya ingin bertanya, kenapa penyidik, kejaksaan, hakim tidak mempertimbangkan itu, menerima informasi dari orang yang memiliki kekurangan. Intinya seperti itu. sehingga keakuratan keterangan dia pun sebenarnya ya kan satu saksi bukan saksi. Betul. Apalagi ini hanya satu-satunya keterangan dari seorang Sudirman dalam kondisi kita tidak menghina, kita tidak merendahkan, tapi fakta yang ada adalah dengan kondisi dia yang seperti itu, dan itu satu-satunya dipakai. Untuk menentukan pelakunya semua dari peristiwa pidana ini. Ditambah lagi mereka juga ngaku kok. Akibatnya keterangan Sudirman ini dipakai untuk memaksa. Bahkan menurut keterangan nih dari para terpidana klien kita bahwa pertanyaan-pertanyaan itu sudah dikarang di papan tulis dengan jawabannya. Jadi mereka tinggal jawab. Kalau tidak ya dilakukan penyiksaan.
Jadi kalau pertanyaan ini jawabannya ini, kalau mereka nggak jawab ya ditusuk rokok lah, disiram ini, disuruh minum air kencing lah, apalah semua Pak, penyiksaan itu dilakukan. Dan kita melihat bukti faktanya. Ada yang bocor kepala lah, ada yang disundut sampai sekarang ininya belum inilah. Itu waktu itu masih pemeriksaan di narkoba Pak atau sudah pindah ke Narkoba, di narkoba dulu Pak. Berarti pemeriksaan itu sendiri tidak sah dong? Setelah itu 1630 dilakukanlah LP. Ya. Nyusul sekarang ini. Ya. Setelah ada pemeriksaan yang dari penangkapan, dibawa ini pemeriksaan yang tidak sah. Dari sisi hukum. Betul. Tapi diperbaiki dengan cara bikin LP. Bikin LP, kemudian disitulah di BAP semua. Para tersangka ini. Jadi anggaplah itu latihan gitu ya. Iya. Jadi dirancang dulu di situ supaya semua mengaku, ditekan, diinterogasi, ya kan, disiksa supaya nanti ketika bikin LP itu sudah tanda tangan aja, tinggal intinya seperti itu. Dan ketika di BAP udah lancar semua. Pengakuan ada. Saksi ada. Dan kemudian berkas beres. Ya. Masuk ke jaksa penuntut umum. Ya. P21 lengkap. Ya. Masuk ke pengadilan. Betul. Gelar sidang. Ada alat bukti yang cukup. Ya, putus. Stop. Ya. Semua kena seumur hidup kecuali satu yang 8 tahun. Iya, Sakatata. Ya. Oke. Dan kemudian publik lupa. Semua. Hilang semua ini. Oke. Pak, sebelum kita lanjutkan. Ada satu hal yang membuat saya bertanya. Ya. Mungkin publik juga yang mengikuti terutama apa yang kita bicarakan saat ini. Kan diawali oleh Polsek Talun, Laka Lantas yang berkesimpulan bahwa itu kecelakaan tunggal. Betul. Makanya dikuburkan dan selama 2 hari tidak ada apa-apa. Betul. Baru ketika ketemu Aib, Dede baru informasi, Pak kemarin tuh ada gini. Nah, betul. Naluri polisi, itu kan anak saya, jangan-jangan bukan kecelakaan, tapi oke. Betul. Pertanyaan saya begini Pak, bagaimana bisa diambil sebuah kesimpulan kecelakaan tunggal, ini bukan pembunuhan, turun, ini bukan penganiayaan, betul. Di mana di BAP, ini informasi, saya kan tidak baca BAP-nya ya, tapi siapa yang nonton TV, baca media sosial semua pasti tahu informasi ini, bahwa katanya tubuh korban ada tusukan. Ya kan. Nah, jadi pertanyaannya adalah bagaimana bisa bilang ini kecelakaan tunggal oleh Polsek Talun dalam hal ini Laka Lantasnya, kalau mereka bisa lihat ada darah yang dari hasil luka, bukan luka kecelakaan jatuh. Kalau hasil visum yang ada di dalam ini hasil putusan pengadilannya, dokumen visumnya jelas di situ bukan tusukan, di situ ada luka robek. Itu penyebab bisa beberapa macam hal bisa. Luka robek ini kalau menurut pandangan saya ya mungkin karena faktor kecelakaan itu sehingga Laka Polres Cirebon berani menyimpulkan bahwa ini kecelakaan. Bisa aja robek itu karena kena serempet, kena batu, besi, kena trotoar, kena besi, apa semua kan bisa memungkinkan itu semua. Sehingga tidak mungkin Laka Polres Cirebon bisa menyimpulkan secepat itu. Pasti ada dasar semua ya kan untuk menyimpulkan bahwa itu kecelakaan tunggal. Jadi waktu kejadian pertama diperiksa oleh Laka Lantas, kemudian dikubur. Berarti visum sudah muncul waktu itu? Sudah muncul. Visum muncul. Kan kondisi jenazah kan dijelaskan di visum kan? Betul. Apakah ada tusukan atau tidak ada, harusnya muncul di situ. Iya, sudah muncul. Visum pertama itu menyatakan tidak apa-apa, nggak ada apa. Ya. Tapi setelah beberapa hari kemudian ada info, kemudian ada, saya nggak mau bilang penangkapan lah, mungkin
bukan penangkapan, Betul. tapi dibawalah ke Polres pengamanan atau dan lain-lain. Diundang ke sana, Diundang. tapi masuknya ke unit reserse, Unit narkoba. unit narkoba. Ya. Kemudian ada kejadian-kejadian yang ya gitulah. Ya. Nah, baru kemudian bikin LP. Ya. Nah, mulailah di situ ada penyelidikan dan penyidikan yang Iya. benar ya. Yang benar. Nah, apakah setelah itu ada lagi visum? Kan sudah dikubur Pak Iya. jenazah. Apakah hanya visum pertama yang dijadikan sebagai patokan? Iya, itu yang dipakai, Nah, Pak. kalau visum yang pertama Iya. tidak ada visum berikutnya, Tidak ada. berarti kan tidak ada tusukan. Tidak ada, hanya luka. Kenapa di BAP bisa ada tusukan? Ya. Kemudian jaksa juga membawa kasus, kemudian mendakwa, menuntut, semua dengan adanya Pertanyaan Pak Yunus, kenapa ada ini, kenapa ada? Itulah kejanggalan-kejanggalan yang kita temukan. itu bagian dari kejanggalan. Yang kita temukan, Pak. Dikatakan alat bukti. Dalam keterangan hasil pemeriksaan di pengadilan dikatakan dipukul dengan batu. Ya toh, ada pelemparan batu, ya kan? Nah, barang bukti batu itu akhirnya diambil dari Sudirman. Yang itu dibilang, masa orang dia lempar? Orang sudah lempar batu, dia ambil lagi batunya, dia bawa kantong, bawa pulang. Kenang-kenangan. Kenang-kenangan, kan lucu. Terus itu yang disita. Nah, itu yang disita jadi barang bukti. Untung batu nggak bisa ditanya. Kamu betul nggak batunya Betul dilempar? kau dilempar sama Sudirman kan? Ya, itu dia. Kedua, katanya di dalam hasil pemeriksaan itu balok, ya kan? Ternyata barang bukti yang dibawa itu bambu. Kan beda balok sama bambu. Balok mungkin ada tajamnya, siku kan. Kalau bambu kan bulat. Nah, betul. Jadi kalau bulat pukulan dengan kalau Tapi balok. barang bukti yang dihadirkan bambu. Dan itu masih kelihatan bambu yang baru dipotong, intinya seperti itu, Pak. Kan lucu. Ketiga, ada penusukan katanya menggunakan samurai. Iya kan? Tapi barang bukti yang itu bentuknya mandau. Barang bukti yang dibawa di pengadilan adalah mandau. Tapi visum mengatakan bahwa itu adalah akibat dari tajam. Keterangan saksi bahwa ada penusukan dengan menggunakan samurai. Keterangan saksi kan perlu dilihat. Iya. Tidak bisa bohong dong. Iya. Dan juga tidak menduga-duga dong. Betul. Kecuali dibilang saya tidak jelas apakah itu benda tajamnya pisau, golok, itu kan dua hal yang berbeda. Betul. Samurai juga satu benda yang berbeda. Betul. Ya itulah yang berkembang sehingga yang dijadikan barang bukti ini mandau. Padahal dalam ceritanya samurai. Dan lucunya lagi, kejanggalan yang kita dapat dari perkara ini bahwa barang bukti mandau yang dipakai dalam perkara Vina Cirebon ini merupakan barang bukti yang dipakai oleh Rivaldi ketika dalam kasus senjata tajam, Pak. Yang di Bon itu? Yang di Bon itu. Itu yang dijadiin barang bukti dalam perkara ini. Mungkin pemikirannya Rivaldi kan punya mandau, pernah dipakai untuk kejahatan, makanya dia ditangkap. Betul. Mungkin itu pula yang dipakai ya untuk di Vina gitu ya. Betul. Tapi logika kita berkata, dia kan ditahan. Iya. Kalau dia ditahan, berarti ada kejadian, ada barang bukti, mungkin juga barang buktinya ditahan di sana. Betul. Kok bisa dipakai di peristiwa tanggal? Itulah kejanggalan. Setelah kita mendapatkan kesaksian, kita bertemu dengan klien kami Rivaldi, kita minta kronologis. Tolong kamu bikin di atas materai, ya, di atas materai. Bagaimana kronologis? Tanggal 27 itu dia punya sengketa, ya, dia bermasalah nih. Ya biasalah anak muda Pak, kata lagi pacaran, tiba-tiba ada yang ganggu, kita mau fight kayak gitu. Saya pulang ke rumah, saya bawa mandau, begitu saya ke lokasi tempat tadi orang yang mengganggu itu, tiba-tiba saya ditangkap polisi. Iya. Buktinya sajam. Iya. Nah, kena pasal. Ditahanlah saya di Polsek. Nah, tanggal 31 tiba-tiba datanglah Sudirman. Ya kan ceritanya. Datanglah Sudirman menunjuk ke saya bahwa saya salah satu pelaku. Langsung dibon sama Ibtu Rudiana. Jadi Rivaldi ini punya alibi ya? Banyak. Bapak bisa jelaskan alibi itu apa sehingga penonton
mengerti karena itu juga dipakaikan oleh Peggy, kan? Bagaimana saya ikut dalam pembinaan wong saya di dalam kok? Orang tidak mungkin ada berada pada waktu yang bersama di dua tempat yang berbeda. Tapi itu semua tidak menjadi pertimbangan dari majelis hakim. Baik di pengadilan tingkat pertama, tingkat banding dan kasasi. Pertanyaannya, apakah Anda, saya bilang, mengakui ini di persidangan? Saya sampai sekarang tidak pernah mengakui perbuatan itu, Pak. Di persidangan pun kami menolak itu semua. Tapi apa daya? Kami sudah lakukan, tetap aja hakim memutuskan seperti itu. Pak, saya mewakili penonton. Ya. Yang tahunya hanya karena baca, karena lihat televisi, gitu ya. Betul. Maka saya tanya kepada orang yang lebih tahu. Ya. Pada waktu pemeriksaan atau sidang di Pengadilan Negeri Cirebon, apakah seluruh sidang itu memang tertutup? Tertutup, Pak. Tertutup. Jadi betul tertutup. Betul tertutup. Karena ini menyangkut anak di bawah umur juga kan. Satu. Pelakunya. Kalau pelakunya kan ada yang di bawah umur, ada yang tidak. Ya. Sedangkan korbannya waktu itu Eki masih usia 16 tahun kalau saya nggak salah ya. Oke, tapi kan soal korban sih sebenarnya tidak jadi ini ya. Betul. Menurut pengakuan keluarga nih, karena pada waktu peristiwa dan persidangan kami nggak ikut ya. Kami kan setelah ya menangani perkara ini. Menurut pengakuan keluarga tertutup, Pak. Tertutup. Ya. Sehingga tidak banyak yang tahu apa yang terjadi di dalam. Betul. Tapi apakah waktu persidangan itu semua 8 orang ini apa memang ada penasihat hukumnya? Ada, Pak. Itu yang namanya Ibu Titin dulu. Oke, itu kan untuk Saka. Semua, Pak. Ada Bu Widya untuk Rivaldi. Karena ada juga yang laki-laki, Pak. Ada salah satu tim mereka lah itu, Pak. Tapi jelas ada penasihat hukum. Ada ya. Ya. Jadi hak hukum mereka juga waktu itu sebenarnya terlindungi ya. Karena mereka tidak sidang tanpa penasihat hukum. Betul. Tapi ada penasihat hukumnya. Betul. Cuman upaya-upaya hukum yang disarankan oleh penasihat hukum mungkin diabaikan, dikesampingkan dalam persidangan tersebut. Intinya kan seperti itu. Mereka juga sebenarnya sudah mengajukan untuk pemeriksaan psikologi terhadap Sudirman. Ya, untuk dicek juga dong, intinya layak enggak untuk memberikan kesaksian nih orang, kan seperti itu. Nah, ternyata diabaikan juga oleh majelis persidangan waktu itu. Baik, Pak. Saat ini Sakatata orang pertama yang mengajukan PK. Itu terpisah. Kemudian ada 6 orang lagi yang nanti diwakili oleh tim dari DPN Pradi. Ya. Oke. Tentunya putusan yang keluar nanti kan Sakatata duluan ya. Betul. Itu logikanya kan gitu. Betul. Walaupun mungkin bisa aja sama-sama, tapi betul. kita asumsikan lah karena dia duluan jalan. Betul. Ini juga belum tahu kan kapan ngajuin kan. Betul. Oke. Putusan nanti keluar. Ya. 2 kemungkinan, Pak. PK-nya diterima atau PK-nya ditolak. Ya. Kalau diterima, maka dia dinyatakan tidak bersalah. Ya. Dan harus direhabilitasi. Betul. Itu harapan. Betul. Kalau itu yang terjadi, maka semakin besar optimisme. Ya, untuk yang 6 orang ini. Iya kan? Ya, untuk karena kan sejalan. Oke, hanya menang duluan aja kan? Ya. Oke. Kerjaan pun lebih ringan kan? Betul. Tapi kalau ini ditolak, Pak. Ya. Bagaimana tim Bapak yang sekarang sedang mau berjalan nih? Ya. Menyikapinya bagaimana? Jadi begini. Kami punya keyakinan tersendiri, Pak. Bahwa kalau Sakatatal ini sebenarnya tingkat upaya dia dalam upaya hukum ini mungkin tidak terlalu sekeras dari yang 6 orang karena dia kan sudah keluar. Ya, nasibnya udah lebih ringan ya. Udah bebas nih. Dia hanya memperbaiki merehab nama baik. Ya. Intinya kan seperti itu. Jadi dari kualitas PK mereka saya lihat memang orientasinya hanya mengarahkan kepada bahwa peristiwa hukum ini adalah peristiwa kecelakaan. Ya, kalau kami beda lagi nih. Selain menegaskan bahwa ini peristiwa kecelakaan, ya kan? Kami juga memberikan alat bukti-bukti baru bahwa peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan tidak pernah ada.
Bukti-bukti kami ke sana, Pak. Tidak ada peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan itu. Oke. Kita mau nggak mau bicara soal bukti ini, Pak. Karena bukti baru yang namanya novum itu kalau nggak ada selesai. Nggak usah diperiksa macam-macam juga udah tahu Sudah menang gugur. kalahnya kan, gugur. Sudah gugur, Oke. ya. Saya dengar Saka Tatal dengan penasihat hukumnya membawa kurang lebih 13 novum. Ya. Kalau saya tidak salah ya. Kalau 6 terpidana ini lebih sedikit, sama atau lebih banyak? Lebih banyak, Pak. Karena belakangan ya. Mana belakangan. Jadi bisa ngumpulin gitu ya. Betul. Termasuklah mungkin bagian dari materinya Saka ini kayak gitu. Kami sempurnakan lagi mungkin dengan 20 alat bukti baru intinya seperti Padahal itu. satu bukti baru novum aja cukup ya. Cukup, tapi kami semaksimal mungkin. Intinya seperti itu. Jadi kita nggak mau tergesa-gesa. Ya, termasuk produk-produk LP ini kami olah dulu, sudah sedikit memiliki gambaran dan kepastian hukum, baru itu kami jadikan novum. Oke. Boleh tahu Pak, publik juga penasaran sekaligus kepo. Ya. Saya wakili. Dalam mendampingi 6 terdakwa, Ya, dan ini kan tidak main-main, bukan kantor hukum, betul. juga bukan kumpulan gabungan dari kantor hukum, Betul. tapi organisasi advokat loh, Ya, ya kan? betul. Nah, apakah semuanya berjalan mulus Pak? Ya, sementara ini kita berjalan, kita solid. Kita solid sekali. Intinya instruksi apapun yang disampaikan oleh ketua umum kita, Bang Oto, ya semua kita jalankan. Oke. Tanpa harus berhitung waktu, tenaga dan materi. Untung rugi, Ya, tidak berpikir seperti itu. Internal- Kita maksimalkan semua. internal solid, Ya, tapi ketika harus menjalankan tugas Ya. mulia ini, semuanya mulus, semuanya tanpa hambatan. mulus tanpa hambatan. Mulus. Jadi enak dong ya. Ya, enjoy kita. Dalam perkara ini kita enjoy semua kayak gitu loh. Semua berjuang, semua punya peran. Ya kan? Tidak ada gangguan-gangguan baik yang terasa maupun tidak terasa, terlihat maupun tidak terlihat, Untuk sementara ini belum ada. belum ada. Belum Dan diharapkan ada. juga tidak akan ada. Ya, kami harap juga kita tetap solid lah sampai dari tujuan dari pembelaan ini. Intinya seperti itu. Oke. Sekarang ada beberapa tim ya Pak ya. Ya, Ada timnya Saka Tatal, ya. itu Farhad Abbas sama Dan kawan-kawan ya, lah. dan kawan-kawan ya, Krisnamurti. Ya, Nah, kemudian ada 6 diwakili oleh DPN Pradi. Habis, nggak ada lagi. Hanya ada tim hukumnya. keluarga Fina Keluarga juga Fina ada. ada timnya. Tim Rudiana Kemudian ada lagi. Rudiana sekarang. dengan Ada 60 orang. Ya. Oke, 60 ya. Ya, Jadi ini ada beberapa tim ada beberapa tim dengan beberapa kepentingan. yang berbeda. Ramai sekali. Tapi sekaligus asik kita. Nah, kita beradu argumen yang saya yakin semuanya para praktisi hukum itu orientasinya memberikan rasa keadilan dan membuka menerang ya supaya terang benderang ini kebenaran perkara ini. Intinya seperti itu, Pak. Bapak tadi sudah mengatakan bahwa DPN Pradi dengan pengurusnya, dengan anggotanya semua memberikan jasa ini, jasa hukum pro bono, Prodio, Ya, tanpa bayar. Tanpa bayar. Bisa jadi juga Rudiana dengan 60 orang pengacaranya kan dipertanyakan duit dari mana. Ya. Bisa jadi juga gratis kan, Bisa sama aja. Pak. Sama. Iya toh? Sama. Oke. Ya. Dan pengacara-pengacara yang lain, Ya. termasuk Hotma Paris juga Ya. timnya turun Bisa gitu jadi. ya. Ya. Semuanya pro bono. Ya. Ada yang berpikir begini Pak, dalam hatinya, nggak berani ngomong nanti takut disomasi. Tapi ini saya juga hanya bertanya, Ya. mengklarifikasi loh. Betul. Iya kan? Ada dulu istilah maju tak gentar membela yang bayar. Ya. Artinya babi buta, mau dia Betul. salah mau nggak salah, mau salah jadi benarkan, benar disalahkan, yang Betul. penting bayar. Betul. Sehingga maju tak gentar membela yang bayar. Ya. Sekarang ada lagi istilah baru Pak, Nah. maju tak gentar demi pansos. Ya. Iya kan? Ya. Nah, apa komentar Bapak? Saya pikir pertama terkait bayar membayar ini kita harus paham menjalankan profesi ini
kalau kami dengan latar belakang praktisi ya Pak, kita ya kita bilang ya kita memang diperintahkan oleh undang-undang ya untuk menjalankan prinsip pro bono itu bagi orang-orang yang terjolimi, yang tidak mampu dan lain-lain. 1 tahun minimal 1 loh. Ya, itu ada kewajiban bagi kita kayak gitu loh. Karena makanya ini kan officium Officium nobile. Nobile. Iya, profesi terhormat kan intinya mulia. seperti iya, makanya terkait kalau kita bicara pansos, ya saya bilang tidak serendah itu juga tujuan dari kawan-kawan. Kita tahu bahwa di belakang ini ada namanya Profesor Dr. Otto Hasibuan yang saya pikir kalau bicara pansos itu dia nggak butuh lagi intinya seperti itu ya. Ya banyak perkara-perkara yang kita tangani termasuk di sini kalau di Bandung Ruli Panggabean apa semua dan kawan-kawan itu. Yang banyak perkara-perkara besar yang mereka tangani yang selalu punya panggung tersendiri, intinya kan seperti itu. Tidak butuh panggung lah kalau kita semua Pak ya. Tapi nggak tahu kalau yang lain. Kita nggak mau menuduh ya. Iya kita nggak mau menuduh. Karena khususnya saya pribadi sebagai host dari podcast Melek Hukum, saya tidak mau podcast ini menjadi ajang membela satu pihak, menyudutkan pihak lain. Menghujat menyalah-nyalakan pihak tertentu. Ya, jadi saya kasih kesempatan kepada kuasa hukum dari 6 terpidana untuk berbicara dalam rangka memberikan informasi yang benar kepada masyarakat ya. Walaupun ada kepentingannya, tapi kepentingannya adalah yang paling tinggi yaitu keadilan. Betul. Ya kan? Itu yang mau dicapai. Betul. Bahwa ternyata 6 ini tidak salah, ya itu harus diperjuangkan. Betul. Itu? Betul. Bukan karena yang penting dia bebas, bukan, tapi keadilan itu harus ditegakkan. Betul. Bahwa ternyata nanti terbukti memang mereka pelaku, ya keadilan, mereka harus dihukum. Mereka harus dihukum. Hukum harus ditegakkan. Intinya seperti itu. Dipertegas. Tapi kalau terbukti bahwa mereka tidak bersalah, pelaku, keluarkan. Demi keadilan mereka harus dibebaskan. Bebaskan. Bayangin seumur hidup Pak. Iya, bayangkan Pak. 5 tahun aja nggak mau. Mereka menjalankan itu yang tidak melakukannya. Tidak melakukan menjalankan seumur hidup. Orang tuanya sampai meninggal itu ada yang menjual rumah, apa semua upaya dilakukan. Ya kan? Ternyata hasilnya putusannya harus seumur hidup. Bagaimana penderitaan mereka ini? Nah itu yang membuat kita terpanggil Pak. Sedih kita melihat ya. Penegakan hukum di negara kita ini masih terjadi seperti ini. Kita tidak menuduh institusi manapun, tetapi ya kita melihat pada ujung permasalahan ini bagaimana kita menegakkan keadilan. Itu aja pesan yang kami sampaikan kepada masyarakat. Jadi kalau masyarakat meyakini dari informasi kan tidak tahu banyak kan, betul. Tapi informasi beredar di mana-mana. Berbagai macam. Ya. Kalau masyarakat meyakini bahwa 6 orang atau 8 orang itu tidak bersalah. Betul. Maka dukunglah dalam doa. Betul. Upaya tim yang sedang bekerja. Betul. Baik timnya Saka Tatal maupun timnya 6 orang ini. Betul. Ya, sama seperti keyakinan masyarakat bahwa Peggy itu tidak bersalah. Betul. Ya, sampai ada yang mau bikin spanduk, mau datang kan ngapain capek-capek harus tinggalkan ini. Betul. Tapi masyarakat tanpa dikomando, tanpa harus direkayasa, itu karena ada keyakinan yang tumbuh di masyarakat bahwa bagaimana mau bersalah, wong dia ada di sana. Betul. Bukti-buktinya, saksi-saksinya udah kok dipaksain hanya gara-gara hanya ini. Oh dia, ya kan? Nah, punya ijazah. Nama gitu ya, apalagi kenapa nama mau berubah? Nama adiknya kok. Iya, betul. Ya kan? Nah, oke. Sebelum kita akhiri Pak, apa pesan yang Bapak atau ingin sampaikan bagi para penonton kita mewakili 6 orang yang sedang dibantu oleh timnya Bapak? Ya. Pesan kita satu kepada masyarakat bahwa ayo kita bersama-sama ya memberikan ya keadilan bagi para terpidana yang 6 orang ini ya, khususnya ya klien kami ini. Kami mohon doa restu dari publik Indonesia, masyarakat Indonesia semuanya agar upaya usaha yang kami lakukan bisa kita nyatakan ya dalam bentuk keputusan PK yang membebaskan para terpidana ini.
Itu aja Pak mungkin Ya, pesan kita saya mohon ya. doa restu dari Masyarakat ya, ya yang betul. cinta akan keadilan Betul. dan percaya bahwa keadilan masih ada. Masih ada di Republik ini. Apalagi diperjuangkan. Iya kan, nggak Nggak turun turun dari sendiri langit ya. ya betul. Nah, dan ada bapak-bapak tim dari DPN. Tapi karena ada di Jawa Barat, Ya. memang tim itu paling banyak dari Bandung ya Pak ya? Ya. Atau seluruhnya dari Bandung? Oh enggak juga, bersama juga dengan tim Jakarta. dari Jakarta Oh, ya, ada dari juga ya, ada dari gabungan ya? PBH-nya, Oh. ada dari pengurus DPN ya. Nah, cuman karena mungkin yang lebih dekat dengan lokasinya ya, Bandung, baik Cirebon gitu ya. maupun Bandung, Polda. Polda Jabar yang melakukan pemeriksaan itu ya mungkin yang banyak turun ini ya orang Bandung lah, ya kami lah yang di Bandung intinya seperti itu. Oke. Jadi pendekar-pendekar hukum dari Jakarta, dari Bandung itu turun semua ya? Turun semua Pak, semua turun ya. Ya, sebab kalau untuk keadilan nggak ada harga yang terlalu mahal. Oh tidak ada, kita tidak bicara harga di sini, tapi rasa itu aja. Oke, baik Pak Romi, terima kasih sudah memberikan informasi kepada penonton sehubungan dengan pengajuan PK, pengajuan kembali oleh 6 orang yang mewakilkan sebagai kuasa hukum adalah tim dari DPN Pradi. Ya, oke, terima kasih banyak Pak. Terima kasih sama-sama Pak. Para penonton, demikianlah pembicaraan saya dengan Bapak Dr. Insinyur Romi Sihombing SHMH. Beliau sekretaris DPC Kadin Bandung, tapi tergabung di dalam tim kuasa hukum DPN Pradi yang mendampingi 6 orang terpidana kasus Vina Cirebon. Dan upaya yang dilakukan pertama adalah melaporkan ada 5 orang dengan 3 LP, yaitu Aib Dede 1 LP, Pasrain dengan anaknya 1 LP, dan Ibtu Rudiana 1 LP. Dan kemudian mempersiapkan berkas-berkas untuk pengajuan permohonan PK. Kami dari podcast Melek Hukum tidak pada posisi berpihak pada satu pihak dan menyalahkan pihak yang lain, tidak sedang mendukung satu pihak kemudian menghujat pihak yang lain, tidak. Kita hanya menyajikan karena tujuan Melek Hukum hanya satu, sosialisasi dan edukasi tentang hukum agar masyarakat yang tadi belum tahu jadi tahu, yang tadinya kurang paham jadi lebih paham, karena yang bicara adalah orang-orang yang memang kompeten. Terima kasih untuk Anda yang setia menonton podcast Melek Hukum. Dengan rendah hati kami mohon kiranya berkenan untuk subscribe, like, dan share supaya podcast Melek Hukum ini semakin banyak membawa manfaat, semakin banyak berguna bagi para penontonnya di seluruh Indonesia. Saya Yunus Timotius, pamit sampai bertemu di episode yang akan datang. Terima kasih.